Sejumlah gunung api mengalami peningkatan aktivitas dalam seminggu terakhir dan Indonesia memang masuk dalam kawasan cincin api Pasifik. Karenanya banyak gunung berapi di Indonesia. Lalu, mengapa peningkatan aktivitas ini cenderung terjadi secara bersamaan? Kita akan langsung membahasnya dengan vulkanolog Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Ada Dr. Mirzam Abdurrahman. Selamat malam, Dr. Mirzam. Ya, sebenarnya faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan aktivitas gunung berapi ini meningkat di Indonesia? Baik, kalau kita melihat gunung api itu sebagai suatu individu, kita umpamakan itu sebagai orang begitu ya, maka kegiatan atau aktivitas gunung api seperti halnya aktivitas kita. Ya. Jadi kita perlu melihat dulu gunung api itu berada di mana posisinya secara geologi. Ketika gunung api itu berada dalam satu lokasi yang sama, misalkan kita punya Merapi, kita punya Semeru, kita punya Rawu, itu berasal dari lokasi yang sama, yaitu dikatakan busur Sunda, maka besar kemungkinan memang sedang ada suatu proses geologi yang bekerja sehingga terjadi erupsi. Tetapi di Indonesia tidak hanya itu yang aktif saat ini. Kita punya Sinabung di Sumatera, kita punya Karanggetan di utara Sulawesi, kita punya juga beberapa gunung api di Halmahera sedang aktif. Nah, ketika lokasinya berbeda, kemudian gunung api itu aktif bersama-sama, mungkin hanya soal waktunya saja yang berbarengan. Saya ada di Bandung, Mbak ada di Jakarta, begitu ya. Kenapa pukul 12 kemudian melakukan aktivitas yang sama makan ya, pas jam makan siang. Gunung api pun begitu, ya. Oke, tapi dengan adanya kondisi-kondisi misalnya bencana gempa yang terjadi, apakah itu juga mempengaruhi aktivitas gunung api yang ada? Iya, beberapa kejadian geologi seperti vulkanisme gunung meletus, kemudian gempa bumi, kadang-kadang tsunami, pasang surut, pasang purnama, gerhana matahari, gerhana bulan itu bisa terjadi bersama-sama. Ini yang kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran begitu ya, sebenarnya bagaimana penjelasan saintifiknya. Beberapa gempa besar begitu ya, itu sangat bisa sekali men-trigger terjadinya letusan gunung berapi. Jadi bisa dibayangkan kalau di bawah gunung api itu ada dapur magma yang sudah terisi penuh, seperti gelas kita yang sudah terisi air dengan penuh, kemudian ada guncangan gempa, maka air itu akan tumpah. Jadi kalau gunung api maka kelebihan ketidakstabilan magma itu harus dierupsikan keluar. Ya, jadi gempa tektonik bisa men-trigger vulkanisme, tetapi vulkanisme tidak bisa menyebabkan gempa tektonik menjadi aktif. Itu pertanyaan pada waktu 2009 saya ditanya, apakah kemudian tanggupan perahu meletus itu bisa menyebabkan sesar lembang bergerak? Tidak ada di dalam catatan sejarah. Tetapi gempa-gempa besar mengaktifkan gunung api sehingga meletus, banyak kasusnya, sehingga kita harus hati-hati sekarang karena Jawa bergoyang dan beberapa gunung aktif dalam gunung api aktif dalam keadaan kritikal yang artinya volumenya penuh dan siap meletus suatu saat. Menanggapi tadi yang Anda sampaikan bahwa kita harus sama-sama waspada, itu artinya ada beberapa lokasi-lokasi atau dari kondisi gunung api ini harus kita waspadai ya Pak, dengan kondisi saat ini adanya gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Ya, betul Mbak, tepat sekali. Jadi ketika gunung api itu sekarang dalam kondisi kritikal, artinya volume magmanya sudah cukup penuh, kemudian di daerah-daerah tersebut ada gempa yang cukup besar, maka kita harus hati-hati. Tetapi misalkan kemarin kita ada gempa Mamuju yang cukup signifikan secara magnitude, bisa nggak mengaktifkan gunung api yang ada di Pulau Jawa? Tidak bisa, karena tidak berada dalam satu tempat geologi yang sama, jadi tidak berkaitan langsung. Mungkin gunung api yang berada di Pulau Sulawesi, kalau dalam keadaan kritikal, sangat bisa dipicu oleh goyangan tersebut kalau cukup besar dan gunung apinya dalam keadaan kritis. Begitu kira-kira. Kalau kita lihat dari kondisi gunung api yang ada di Pulau Jawa saat ini, yang paling harus kita waspadai kondisinya seperti apa, Pak? Yang sekarang yang kan ada 3 gunung aktif ya, kita punya Merapi, kita punya Semeru dan juga Raung yang baru ikut aktif gitu ya. Ketiganya perlu kita waspadai. Pertama, Merapi polanya berubah sejak 2018. Yang biasanya didahului oleh dom, kemudian ada kolaps dan awan panas, sekarang sedikit berubah. Sehingga kita harus belajar banyak. Ya. Kalau Semeru harus diwaspadai juga, karena abu vulkaniknya banyak sekali. Nah, untuk daerah Semeru khususnya,
ketika abu vulkanik dierupsikan dalam volume yang banyak dan pada waktu musim hujan seperti sekarang, maka sungai-sungai yang bermuara atau berhulu, yang berhulu di Gunung Semeru itu akan sangat potensi sekali menghasilkan namanya lahar hujan. Materi-materi tersebut tadi yang baru dierupsikan, belum kompak, belum terkonsolidasi, terbawa aliran air, maka akan mudah bergabung menjadi aliran lahar dan menyapu apapun yang ada di bawahnya. Raung bagaimana? Dari catatan saya, itu periodenya paling pendek sekitar 1,8 tahun sampai 2,5. Letusan terakhir adalah 2015, artinya sudah telat 5 tahun, hampir 6 tahun. Seperti halnya kita, Mbak, kalau makan sedikit terlambat atau makannya telat gitu, bagaimana? Porsinya akan banyak, gunung api akan begitu. Jadi saya tidak menangguhnya, tapi harus diantisipasi karena memang Raung sepertinya sudah waktunya. Jadi lebih baik kalau gunung api itu memang meletus, itu artinya akan mengurangi akumulasi energi secara sedikit demi sedikit. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kemudian upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau mempersiapkan setidaknya sebelum nantinya terjadi erupsi dari gunung api yang ada? Baik, bahaya gunung api itu ada yang sifatnya primary, ada yang sifatnya sekunder. Yang primary itu artinya berkaitan langsung dengan peristiwa erupsinya. Merapi sekarang mengeluarkan lelehan lava ya. Biasanya tidak ada korban jiwa, tetapi infrastruktur iya. Lava itu akan mengalir ke arah tertentu. Sekarang Merapi lavanya mengalir ke arah barat daya. Kenapa? Karena daerah rendahannya, daerah lemahnya terbuka ke arah sana. Maka pasti daerah yang ke arah barat daya dari pusat Merapi itu akan menjadi jalur utama aliran lavanya. Di Semeru agak sedikit berbeda karena abu vulkanik, maka bisa tergantung dari angin itu membawa kemana. Ketika abu itu jatuh, kemudian maka daerah-daerah yang berhulu, saya katakan tadi itu di Semeru, itu harus hati-hati. Ya. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Apakah kemudian ketika erupsi selesai bencana itu bahaya itu akan hilang? Tidak, ya. Ada lagi yang namanya lahar dingin tadi. Gunung apinya bisa erupsi sekarang, 1 tahun kemudian atau 6 bulan kemudian saat hujan yang baru terjadi masih bisa menimbulkan bahaya. Itu dikatakan bahaya sekunder. Baik, tapi kalau tadi Anda nyatakan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang kemudian juga meningkatkan aktivitas dari gunung api yang ada begitu. Tidak hanya kondisi geologi, tapi juga adakah kaitannya kemudian dengan pemanasan global yang mungkin terjadi saat ini di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia? Ya, gunung api, terutama letusan berkaitan dengan pemanasan global, bekerja dalam 2 arah. Ya. Ketika gunung api meletus, itu yang dikeluarkan selain lava, abu vulkanik adalah gas-gas. Gas ini juga ada 2 jenis, ada gas rumah kaca CO2 yang menyebabkan terjadinya global warming. Jadi kalau CO2 yang keluar, cahaya matahari kemudian masuk ke bumi tapi terperangkap, tidak bisa bebas, maka terjadi pemanasan global. Tetapi kalau gasnya adalah SO2, yang terjadi sebaliknya, bumi seperti mempunyai selimut, mempunyai payung. Panasnya itu tidak bisa masuk, akibatnya temperatur bumi itu turun 1 derajat sampai beberapa derajat, yang dikatakan global cooling. Nah, bagaimana dengan global warming? Apakah bisa menyebabkan gunung api meletus? Bisa, terutama untuk gunung-gunung api yang berada di daerah subtropis atau berada di daerah kutub. Karena dengan global warming tersebut, begitu ya, akan terjadi pemanasan yang menyebabkan es yang menutupi bagian atas dari gunung api sebagai penahannya itu akan cair perlahan-lahan. Akibatnya, ketika gunung api itu dalam keadaan kritis dan tutupnya dihilangkan, persis seperti minuman soda yang sudah kita guncang-guncangkan, tutupnya dibuka. Letusan 2010 di Islandia adalah contohnya, di mana gunung api di Islandia itu kehilangan hampir 11 miliar ton dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, karena tidak ada penahannya lagi, global warming jelas mempunyai peranan penting. Bagaimana kalau di Indonesia? Kita beruntung karena kita tidak punya gunung api yang ada tutupan saljunya sehingga tidak signifikan atau bahkan tidak berpengaruh terhadap aktivitas vulkanisme yang ada di Indonesia. Baik, kalau kita lihat mungkin ini saya minta Anda untuk kembali merangkum. Lihat kondisi gunung api yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang paling harus diwaspadai saat ini. Aktivitasnya terus mengalami peningkatan itu di wilayah Jawa kah berarti? Begini, kalau melihat pengamatan secara keseluruhan gitu ya,
tidak ada sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Karena gunung api tersebut dari barat Sinabung, kemudian ke tengah kita Jawa, ada Merapi, Semeru, Raung, dan ke timur kita punya Karanggetan, itu sudah erupsi terjadi secara terus-menerus. Ini secara ilmu gunung api bagus. Kenapa? Keluar yang eksplosif, abu vulkanik, efusif, lava itu sedikit demi sedikit sebenarnya adalah menghilangkan akumulasi energi. Tetapi begitu ya, saya katakan bahwa gunung api di Indonesia belum sembuh, belum benar-benar berhenti aktivitasnya. Kita harus tetap waspadai. Sesekali waktu bahwa letusan itu bisa berhenti, bisa menyumbat sehingga bisa menghasilkan letusan yang lebih besar. Jadi kita harus tetap waspada itu kemungkinan itu, Mbak. Kata kuncinya adalah selalu waspada dengan kondisi yang ada ya, termasuk dengan bagaimana kemudian aktivitas gunung berapi yang memang meningkat, tapi hal itu bisa dikatakan berarti memang wajar ya Mas ya terjadi? Ya, sangat wajar sekali. Ya. Jadi di Indonesia ini sangat wajar, dan itu adalah aktivitas yang sebenarnya memang rutin dan bagus, artinya begitu ya, bahwa aktivitas ini harus terjadi seperti kita ya. Kalau letusan itu terjadi perlahan-lahan, jadi cicil begitu ya, maka tidak ada akumulasi energinya. Kita harus konsisten gitu ya. Kalau kita suka cicil, maka gunung api juga biarkanlah mencicil. Tapi kalau dibayar kontan, gunung api itu sekali dikeluarkan, maka bisa dihitung berapa banyak volume yang harus keluar dalam satu waktu, kan gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Mirzam Abdurrahman yang merupakan vulkanolog dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung sudah berbagi informasinya kepada kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih banyak Pak.